Dunia spiritual yang tidak nampak menjadi nampak diungkapkan melalui ukiran karya Romo Calvin. Kami mengajak pemirsa untuk mengetahui karya seni yang dibuat Romo Calvin untuk menjadi sarana peribadatan di dalam gereja. Berikut liputannya. Jiwa manusia tempat yang terlalu ramai kan? Iya. Itu pukul 7 pagi ini, Romo Antoni Calvin mulai mempersiapkan diri untuk berkarya melalui seni memahat. Satu persatu alat yang akan ia gunakan seperti pahat dari bermacam jenis dan model mulai ia tajamkan dengan cara diasah. Batangan pohon kayu berbau, kayu jati dan kayu matua berbagai ukuran yang masih tampak alami ini akan berubah menjadi ornamen bernilai religius dalam waktu yang tidak terlalu lama. Romo Calvin, begitu panggilan akrab kepada sang pastor kelahiran Kalimantan ini, memiliki bakat alami. Sebagai seorang pastor, kemampuan yang dimilikinya ia sumbangkan untuk kepentingan gereja. Sejak tahun 2005, Romo Calvin yang mulai membuat biji rosario mengikuti kursus dasar ukir dan mulai belajar membuat patung. Ketertarikannya pada anatomi akhirnya mulai dituangkan Romo Calvin melalui ukiran-ukiran pada bahan dasar kayu. dengan membuat rosario, biji-biji rosario, sambil juga memahat untuk patung saya yang pertama itu di Natuna, di Pulau Natuna. Kemudian di Belitung, mulai dari patung perempuan, patung laki-laki, patung anak-anak, patung orang dewasa. Tapi saya juga ditambah juga dengan kursus untuk melukis, belajar anatomi. Karena itu saya mulai tertarik bukan hanya untuk bikin ornamen, tetapi juga membuat patung. Ya. Kali ini sejumlah karya seperti korpus atau tubuh Kristus yang disalibkan, kaki dari sebuah meja altar, dan ambo atau sarana yang dipakai untuk baca kitab suci hampir rampung dikerjakannya. Uniknya, Yesus yang seolah sedang menitikkan air matanya tampak jelas terlihat pada wajah patung Yesus disalib yang berukuran sekitar 3 meter tingginya ini. Telah rampung sudah pekerjaan yang satu ini dan siap ditempatkan pada bagian altar dari sebuah gereja. Lalu sebuah kaki meja altar dari batang pohon berukuran besar yang ukirannya menggambarkan representasi dari pengorbanan Yesus di puncak Kalvari juga sudah hampir selesai. Sebuah ambo atau mimbar yang dipakai sebagai sarana untuk membaca kitab suci dan khotbah, khusus buat imam dan para lektor. Sarana istimewa ini diberi ornamen Papua asal Asmat yang menceritakan tentang orang baku dukung. Ini menggambarkan semangat dalam hidup menggereja. Saya memberi ornamen yang khas Papua mengenai ambo, tempat yang
istimewa untuk membaca kitab suci mimbar. Ini ornamen yang saya pakai ini khas dari Asmat mengenai patung yang mereka sebut dengan baku dukung. Baku dukung itu ya ada korelasinya juga dengan semangat gereja. Letak kelebihan dari patung yang dipahat ini berbeda dengan patung cetakan. Menurut Romo Calvin, roh dari si pembuat yang masuk ke dalamnya akan memancarkan energi tersendiri meski secara sepintas dipandang biasa saja. Banyak seniman yang mengatakan kalau kamu jadi pelukis, jangan menjadi pelukis, tapi jadilah lukisan itu. Jadilah lukisan itu. Sehingga kalau kamu jadi pematung, jangan membuat patung, tapi jadilah patung itu. Sehingga di situ letak dari kelebihan patung yang dipahat dengan patung yang dicetak dari fiberglass. Dari kayu meskipun tidak indah, tetapi karena energi pembuat itu masuk ke situ, kita akan melihat bedanya luar biasa. Kalau sepintas tidak, tapi lama-lama akan dilihat, dirasakan. Itulah. Di Manokwari, puluhan karya seni berupa sarana peribadatan pernah dibuat Romo Antoni Calvin. Karya seni yang menceritakan peristiwa-peristiwa rohani seperti ini merupakan ungkapan dari dunia spiritual yang tidak nampak menjadi nampak. Kadang-kadang dunia spiritual yang tidak tampak menjadi tampak. Itulah karya seni itu sebetulnya. Dia merepresentasikan dunia spiritual, roh yang tidak tampak menjadi tampak. Itulah patung, itulah lukisan untuk kita orang Katolik. Sebuah bangunan gereja yang hampir pula rampung dikerjakan ini menanti sebuah salib dan korpus, meja altar, serta mimbar atau ambo. Sarana-sarana peribadatan ini akan diletakkan pada altar untuk umat yang akan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Willy Horon mengabarkan.